Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan bisa hidup seperti orang normal, dan diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya ingin membahas tentang tata cara makan atau berpola makan yang baik dan benar menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi begini teman-teman, awal sakit 4 tahun yang lalu saya itu mengalami takut ya, fobia makanan, takut makan ini itu segala macam. Akhirnya saya mencoba untuk mempelajari tentang apa saja yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Akhirnya waktu itu saya hanya ada di video saya 4 tahun lalu itu, sehari-hari itu makanannya, menunya itu sayur sop dengan sayurnya tanpa kol, tanpa brokoli, jadi sayur yang berwarna saja, kacang panjang dan wortel itu bisa masuk. Hari berikutnya kelor, saya kelor. Hari berikutnya sop lagi. Hari berikutnya jangan bayam itu hanya seminggu sekali lah, seminggu sekali. Kangkung bisa seminggu sekali atau kadang-kadang 2 minggu sekali. Yang paling bisa masuk dan tidak berimbas itu adalah sayur sop. Jadi saya paling sering menunya itu sayur sop dengan kelor. Makanya awal sakit itu saya menanam pohon kelor itu di 3 titik, di 3 tempat. Jadi saya bisa panen sendiri tanpa beli, karena perekonomian waktu itu masih sedikit runyam ya. Nah, untuk lauknya itu saya mesti pakai tempe ataupun tahu. Awalnya hanya itu saja. Begitu masuk bulan berikutnya, beberapa bulan setelahnya, ketika sudah mulai enak, perut tidak ada panas, sudah jarang begah, kala itu saya sudah mulai berani makan daging-dagingan. Semula belum daging dulu, semula hanya ikan pindang, mujair goreng, hanya itu aja tuh. Terus setelah itu daging berani, telur dari awal berani ya. Telur, setelah itu baru naik level ke masakan dengan bumbu. Masakan dengan bumbu, boleh makan semur. Itu setelah 1 tahun mungkin ya, atau 8 bulan, 9 bulan itu saya berani makan itu. Karena begini teman-teman, ketika sampean masih belum bisa mengatur apa yang ada di piring sampean, maka sampean akan sering mengalami begah, mengalami perut tidak nyaman, dan itu mengakibatkan munculnya psikosomatis yang bisa membuat kita jadi takut ketika kita anxiety-nya masih tinggi. Tapi kalau sudah tidak ada anxiety, sampean makan apa aja nggak ada masalah. Ketika sampean mengalami perut begah atau panas, sampean tinggal kasih antasida, selesai. Tapi ketika sampean masih ada anxiety-nya, ya makanan itu memang harus dijaga. Saya ingat betul, untuk makanannya hanya itu saja. Terus untuk waktu makannya, karena waktu itu saya menemukan mentor yang sedikit bukan menyesatkan ya, apa istilahnya ya, sedikit tidak kurang bijak menurut saya. Saya disuruh minum air gula 1 jam atau 2 jam sekali, minum air gula, selalu minum air gula. Dan itu saya hentikan karena saya sadar betul karena gula itu tidak bagus buat kesehatan untuk jangka panjang. Jadi saya lebih mengikuti mentor yang menyarankan untuk makan per 3 jam sekali. Saya makan 3 jam sekali dengan menu yang tadi itu ya, setengah piring dengan lauknya lengkap, dengan sayurnya ada. Terus 3 jam makan, 3 jam, 4 jam, maksimal 4 jam saya makan. Jadi saya makan awal-awal itu bisa sampai 6 kali atau 7 kali kalau porsinya sedikit. Setelah itu di bulan berikutnya, ketika perut sudah mulai tidak ada sensasi, ketika lambung sudah bagus, akhirnya mental juga semakin terbentuk, maka porsi makan saya turunkan. Saya turunkan menjadi 4 kali dalam 1 hari. Saya makan pagi hanya sekitar jam 7 ya, jam 7, makan lagi jam 11, makan lagi sekitar jam 4, makan lagi sekitar jam 7. Nah, saya makan 4 kali. Itu durasinya sangat lama. Saya metode makan seperti itu karena saya menyeimbangkan gimana caranya perut itu tidak ada sensasi. Jadi makan saya selama 1 tahun penuh itu 4 kali. Saya makan 4 kali, ya 4 kali sehari itu sekitar 1 tahun. Setelah itu semakin membaiknya perut, sudah tidak pernah ada reflux,
tidak pernah ada heartburn, dada terbakar, sudah tidak ada sensasi psikosomatis yang macam-macam ya, ada sakit-sakit di sini, di sini, di sini, di sini ya. Itu ketika sudah tidak ada, saya pola makannya saya turunkan kembali, saya turunkan jadi 3 kali. Nah, setelah saya makan jadi 3 kali itu berangsur-angsur sampai lama, karena sudah tidak ada, hanya 1 tahun bolehlah reflux sekali, heartburn sekali, karena kita terlena ya dengan kesembuhan, dengan pola makan yang buruk, diajak nongkrong teman-teman makan segala macam itu saya banyak melanggarnya, akhirnya ada refluxnya. Dalam 1 tahun itu saya hitung itu hanya 1 kali ya, reflux pernah, heartburn juga pernah sekali. Setelah itu semakin kesini semakin mempelajari, karena tidak adanya rasa yang tidak nyaman dan psikosomatis di dalam tubuh. Saya mulai mempelajari betul tentang gimana cara berhidup sehat. Di tahun kedua itu saya mempelajari betul tentang tata cara untuk berhidup sehat. Hidup sehat itu saya pelajari terus, akhirnya menemukan intermittent fasting. Dan saya melakukan intermittent fasting itu sudah lama sekali ya, 1,5 tahun mungkin. Itu saya berhenti makan di jam 6 malam. Saya sarapannya itu jam 10, kadang jam 11 pagi untuk sarapannya. Sampai detik ini saya lakukan hal tersebut. Tapi ketika saya ada agak laparnya, saya biasanya minum jus kurma pagi-pagi, biasanya begitu. Intinya saya tetap membiarkan perut saya kondisi kosong dalam waktu seminim-minimnya 12 jam. Saya harus mengosongkan perut. Jadi ibarat mesin itu ada istirahatnya. Saya ingin mengistirahatkan lambung dan usus saya selama 12 jam. Nah, itu metode yang paling bermanfaat menurut saya. Ketika saya sudah mulai intermittent fasting, saya tidak membiasakan ada makanan terus-terusan di dalam lambung dan usus saya, maka usus dan lambung saya akan membaik. Makan tetap, kalau teman-teman yang masih awal mau intermittent fasting membiarkan perut kosong, taruhlah dari jam 7 sarapan, besok jam 7 malam terakhir makan, jam 7 pagi baru sarapan. Boleh makan 4 kali, 5 kali boleh, tapi jam 7 malam sampai jam 7 pagi baru boleh makan lagi. Itu bagus. Kalau nanti sudah ahli, semakin ahli, makan terakhir jam 6, sarapannya jam 8. Makan terakhir jam 6, sarapannya jam 9. Terus dinaikkan terus levelnya sampai bisa 16/8. Kita boleh makan hanya 8 jam. Yang 16 jamnya kita perutnya kondisi kosong. Tapi boleh kita minum teh tawar, boleh jahe tawar boleh, kopi tawar kalau perutnya kuat itu juga boleh. Nah, ketika sampean sudah bisa menerapkan intermittent fasting, sampean sudah bisa sedikit makan, maka sampean tidak ketergantungan dengan karbohidrat. Lambung sampean tidak mudah untuk memproduksi asam lambung yang berlebih. Itu yang terjadi. Yang saya rasakan adalah seperti itu. Tapi ada imbasnya. Kalau sampean masih ada anxiety-nya jangan dilakukan. Tapi kalau sampean sudah tidak ada anxiety, boleh dilakukan. Karena imbasnya adalah penurunan berat badan yang signifikan. Saya mengalami penurunan sampai 6 kilo selama 1 tahun itu ya. 1 tahun itu bisa sampai mungkin 6 atau 7 kilo penurunan. Tapi setelah itu tubuh sudah paham dengan nutrisi yang dimakan, dengan pola makan kita, dengan pola hidup kita, maka berat badan kita akan stabil di situ. Saya sekarang per hari ini berat badan saya stabil di 65. Sebelum saya melakukan trik intermittent fasting, berat badan saya itu stabil di 68 sampai 70, naik turun. Jadi berat badan yang naiknya itu lebih dari 2 kilo dan turun lagi lebih 2 kilo, itu berarti pola makan kita masih belum bagus. Tapi kalau berat badan kita ini dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu naiknya hanya setengah kilo, turun lagi setengah kilo, naik 1 kilo, turun lagi 1 kilo, setengah kilo, range-nya hanya begitu, itu artinya berat badan ideal tubuh kita. Nah, ternyata ketika saya lihat indeks pengukuran berat badan saya, ternyata berat badan saya ini termasuk ideal. Meskipun jujur saja tidak terlihat menyenangkan, lebih menyenangkan ketika pipi lebih cabi, badan lebih ada isinya, itu memang lebih terlihat menarik ya. Tapi secara entengnya, secara energinya, secara semangatnya, fokus pikirannya, itu jauh lebih bagus ketika berat badan kita ideal. Ketika berat badan saya, awalnya saya juga berpikir,
wah berat badan saya kok semakin menurun, saya ingin menaikkan berat badan saya ingin seperti itu. Tapi ternyata ketika saya pelajari lagi, berat badan yang ideal itu bukan berat badan yang kita terlihat menarik di kaca atau dilihat orang. Saya sering dikatain sama teman-teman ketika ketemu, kok tambah kurusan katanya begitu. Tapi ketika kita jalan jauh, ketika kita naik tangga, ketika kita sparing olahraga bareng, mereka fitness angkatnya hanya 20 kilo, saya bisa 20 30 kilo, 25 30, dan saya lebih kuat daripada teman-teman yang berat badannya lebih banyak. Dan nafas jauh lebih plong, tubuh jauh terasa lebih enteng, diajak bergerak itu ayo aja, mau kemana aja ayo aja. Jadi badan ini jadi sehat. Tapi ketika terlalu kurus ya juga nggak bagus. Ketika sampean terlalu kurus, janganlah, nanti sampean bisa keliengan, bisa jadi takut lagi. Tapi ketika sampean normal saja, berat badan sampean ideal, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maka yang terjadi adalah sampean jadi lebih bersemangat, lebih fresh, lebih kulit juga lebih bagus. Saya dulu awal sakit ini banyak keriput, jujur saja saya takut, wah saya ini mengalami penuaan dini. Dan ternyata ketika saya menerapkan pola makan yang baik dan benar, apa yang saya makan itu saya hitung, bukan saya hitung ya, saya benar-benar saya perhatikan. Terus durasi makannya itu ketika saya lakukan hal tersebut, saya mengalami kalau di kulit jelas keriputnya ini semakin hilang, semakin hilang ya, semakin bagus. Terus energinya itu panjang. Saya durasi untuk melakukan aktivitas dari pagi, dari subuh itu saya nggak tidur lagi itu sampai jam 2 siang itu baru masuk rumah biasanya, baru benar-benar santai. Terus pikiran jauh lebih fokus, lebih bisa memilih dan memilah mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan. Jadi lancar semua pekerjaan dan lain-lain itu, jadi bisa lebih ringan kita menjalaninya. Jadi begitu teman-teman ya, pola makan yang pertama itu harus benar-benar dijaga. Dan sampean ketika sudah bisa menjaga pola makan, maka kita ketemu lagi di step berikutnya adalah pola hidup. Video setelah ini saya buatkan video tentang pola hidup setelah kita bisa menjaga pola makan. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.